Taib. Berkaitan dengan hadis ya dari Abu Quraib, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah ya dan sebagainya seterusnya dengan sanadnya seperti itu, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ya ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi Al-Hujurat ayat 2 itu, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian naikkan suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ila akhir ayat sampai akhir ayat ikhwabillah. Itu jalasa Thabit bin Qais fi baitihi. Thabit bin Qais langsung duduk di rumahnya ikhwabillah. Ya. Kemudian dia katakan pada dirinya sendiri ana min ahlin nar. Saya ini kayaknya termasuk ahli neraka nih gitu. Ya, seperti itu ikhwabillah. Nah, pada kondisi seperti itu Nabi SAW nggak melihat Thabit nih, Thabit kemana nih kan begitu. Ya, fasal Nabi SAW Sa'ad bin Mu'adz. Maka Nabi SAW pun bertanya pada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya Abu Amr, ma sya'nu Thabit? Wahai Abu Amr, yaitu kunyanya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Wahai Abu Amr, ya. Ma sya'nu Thabit? Bagaimana kondisi Thabit? Ya. Ashtaka, apakah dia itu sakit atau bagaimana? Qala Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan innahu la jari, biasa ya Rasul. Ya, wa ma 'alimtu lahu bi syakwa, dan saya tidak tahu kalau dia itu sakit, enggak tahu, enggak ada informasi. Qala, maka dikatakan bahwasanya fa'atahu Sa'ad pun mendatanginya. Fadzakara lahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'ad pun menyebutkan perkataan Rasul, pertanyaan Rasul ya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Thabit ini. Thabit bin Qais ini kepada Thabit bin Qais. Faqala Thabit, maka Thabit pun berkata, "Unzilat hadhil ayah." Telah diturunkan ayat ini, ayat tadi Al-Hujurat ayat 2. Ya. Wa laqad alimtum anni min arfa'ikum sautan 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kalian telah tahu bahwa sungguhnya aku adalah orang yang paling tinggi suaranya melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ana min ahli an-nar. Kalau begitu saya ini min ahli nar, termasuk daripada ahli neraka. Ya, fadzakara dzalika Sa'd bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'd pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal huwa min ahli al-jannah, bahkan sebaliknya dia justru adalah ahli surga. Nah, ikhwah fillah sekalian, dari hadis ini, dari kisah Thabit bin Qais bin Syammas ini radhiyallahu anhu ini, ketika turun ayat tentang jangan kalian naikkan suara kalian di atas suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tumbuh kekhawatiran pada diri Thabit bin Qais yang memiliki suara, memang suara tinggi melebihi yang lainnya. Kenapa? Beliau itu khatibul ansar, khatibnya ansar. Tentu suaranya, suara seorang khatib bagaimana? Tinggi, suaranya keras, lantang seperti itu. Jahirus saut, ya suaranya sangat nyaring sekali seperti itu. Maka tumbuh kekhawatiran, ini jangan-jangan ayat ini turun tentang saya lagi. Tumbuh kekhawatiran akan amal-amal bisa gugur. Nah, ini ciri keimanan sebenarnya. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu tidak memiliki kekhawatiran amal gugur gitu. Sementara kalau orang mukmin, mereka memiliki kekhawatiran jangan-jangan amal saya gugur ini. Jangan-jangan saya ini begini, jangan saya sebegitu. Jangan-jangan saya ini adalah orang paling buruk. Jangan-jangan saya jangan-jangan aduh, gimana ya? Nah, ini ciri keimanan justru. Ada kekhawatiran seperti itu. Ya. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena beliau merasa suaranya paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Ya, maka kehati-hatian beliau tentu lebih banyak dibandingkan sahabat yang lainnya. Gitu. Hati-hati terhadap diri sendiri gitu. Demikian. Dan di sini juga di hadis ini, hadis tersebut itu yang diriwayatkan Imam Muslim ini, ikhwafillah sekalian, itu menunjukkan juga bagaimana biografi seorang Thabit bin Qais yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi sebutkan bahwasanya huwa min ahlil jannah. Dia itu justru bagaimana? Min ahlil jannah. Di antara ahli surga. Ya. Padahal yang dimaksud ayat tersebut itu adalah manakala dibacakan sesuatu oleh Nabi SAW, sedang dijelaskan sesuatu oleh Nabi, tiba-tiba menimpali dengan suara yang sangat tinggi, atau mungkin memanggil Nabi dengan suara yang sangat lantang dan tinggi, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang memanggil Nabi dari balik kamar, kan begitu.
tarik pisan gitu, suaranya terlalu tinggi. Nah, ayat tersebut turun terhadap hal demikian. Artinya jangan seperti itu. Begitu pula kalau Nabi sedang bicara, itu jangan kita itu lebih tinggi suara dibandingkan Nabi. Atau kalau kita sedang dibacain hadis gitu, jangan ngobrol, jangan lebih tinggi suaranya daripada hadis tersebut yang sedang dibacakan. Gitu. Ya. Maksudnya ke sana. Cuman ini kekhawatiran siapa tadi? Sabit bin Qais. Jangan-jangan yang dimaksud itu adalah apa? Suara saya yang sangat tinggi. Bukan padahal mah. Makanya kata Nabi SAW itu bagaimana? Annahu min ahlil jannah. Dia itu termasuk ahli surga. Di antara sebabnya adalah adanya kekhawatiran dalam hatinya, dalam dirinya. Dia telah menggugurkan amalnya gegara apa? Ayat tadi. Merasa yang disebut ayat tadi gitu. Nah, ini luar biasa. Ini memiliki sensitivitas yang tinggi. Orang beriman tuh begitu. Kalau ada ayat itu seakan-akan dirinya yang sedang ditegur gitu. Sementara kalau munafik dibacakan ayat biasa aja. Tapi kalau orang beriman, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka itu. Kan gitu. Nah, ini dia Thabit bin Qais radhiyallahu anhu ya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah seyogyanya bagi seorang alim ya, dan juga pembesar kaum itu merasa kehilangan sahabat-sahabatnya manakala tidak kelihatan. Wa yas'alu amman ghaba minhum, dan hendaknya dia bertanya. Ya, bertanya tentang siapa? Tentang yang tidak hadir dari mereka, yang enggak kelihatan. Gimana kabarnya? Kenapa enggak hadir? Kenapa enggak datang? Ini menunjukkan perhatian. Maka kalau misalkan ustadz kita, guru kita bertanya kepada kita atau bertanya tentang kita, kemana saja nggak hadir di kajian, jangan baper, itu bentuk perhatian. Kemana akhi nggak setoran, bukan itu menghakimi, bukan, itu sedang apa? Perhatian. Ya, bentuk perhatian. Kemana wais 3 purnama ini terhadir misalkan. Mending 3 purnama, 3 kali lebaran nggak hadir misalkan seperti itu. Ya. Kemudian baper, nggak datang. Jangan seperti itu. Seorang mukmin mestinya dia sadar akan dirinya, ya. Demikian. Oke. Nah, ini perhatian Rasul kepada para sahabatnya demikian. Kalau setelah sholat nggak lihat, mana si fulan nggak kelihatan, itu ditanya oleh Rasul gitu. Ya, kemudian nanti ada yang ngasih tahu, oh sakit fulan, itu. Ya, misalkan. Inilah perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Begitu pula kita, pasti demikian itu. Kalau ada yang nggak hadir, siapa yang nggak hadir? Terlalu banyak satu. Ya, yang hadirnya banyak ternyata seperti itu. Nah, ya itu dilihat, ditanya seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi ada kekhawatiran dengan amal.